Feni Eka Putri Mahayana, berusia 18 tahun, lahir pada 2 September 2007. Feni seseorang yang ambisius dalam kegiatan sosialisasi, seseorang yang juga aktif dalam kegiatan berorganisasi. Salah satunya yaitu organisasi PIKR. Dari organisasi ini, Feni bisa memberikan informasi dan edukasi kepada para remaja lainnya. Halo sobat, kembali lagi di podcast kali ini di tempat penuh makna dan untuk generasi muda berbicara. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu yang sangat berinspirasi, yaitu Kak Feni Eka Putri Mahayana. Hai Kak Feni. Halo. Di sini kita ingin bertanya nih kepada Kak Feni tentang PIKR itu. Jadi apa sih sebenarnya PIKR itu Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya PIKR itu organisasi dari sekolah, tapi bukan aja di sekolah aja ya, tapi juga ada PIKR ini sebenarnya awalnya itu PIKM, bukan PIKR. Karena PIKR ini terbentuk karena di sekolah, jadi untuk remaja. Kalau PIKM itu untuk mahasiswa yang ada di kampus-kampus. Jadi PIKR ini merupakan pusat informasi dan konseling remaja, yang dimana ini merupakan organisasi dari sekolah Feni sendiri, yaitu di Mandua Kepahyang. Jadi kita punya organisasi yang namanya PIKR gitu. Nah, jadi gitu teman. Nah, jadi dari yang Kak Feni jelaskan tadi, kenapa sih PIKR itu penting untuk para remaja, kalau boleh tahu? Oke, kenapa sih PIKR itu penting? Karena di PIKR tadi, kan singkatan PIKR tadi adalah merupakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang dimana informasi merupakan kita memberikan informasi kepada remaja, terus kita mendapatkan informasi. Kita tuh bukan hanya memberikan informasi kepada remaja, tapi kita juga mendapatkan informasi. Sebelum kita memberikan informasi, tentunya kita harus mendapatkan informasi itu terlebih dahulu kan Kak? Iya. Jadi sebelum kita berbagi sama teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, kita juga dapat terlebih dahulu nih tentang informasi. Jadi di PIKR ini banyak nih materi-materinya, seperti teriak KRR. Teriak KRR itu ada 3 resiko yang dihadapi remaja. Itu tentang seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa. Tentunya 3 hal ini yang sekarang ini lagi marak-maraknya ya, kayak di kalangan remaja gitu kan. Nah, bukan hanya itu, kita juga sebagai PIKR juga penting melatih public speaking kita, melatih keberanian kita, karena di PIKR ini tugasnya juga untuk mensosialisasikan informasi. Jadi kita memberikan informasi kepada remaja-remaja di luar sana, khususnya apalagi organisasi ini di dalam lingkungan sekolah kan Kak. Iya. Jadinya ya, kita sosialisasi di dalam lingkungan sekolah itu. Dan bukan hanya itu, kan tadi pusat informasi dan konseling. Nah, konseling itu kita sebagai anggota PIKR, sebagai konselor nih. Konselor itu sebagai ibaratnya ini, intinya itu pendengar teman-teman kita, mendengar curhat-curhatan teman-teman kita. Banyak dong sekarang ini orang-orang yang, mohon maaf ya, bukannya kita ini, banyak nih teman-teman yang di sini yang nggak mau menyuarakan isi hatinya, pikiran-pikiran mereka mendendam ya, kayak orang introvert gitu kan, nggak mau cerita kemana-mana. Nah, di PIKR ini kita mencoba untuk mendekatkan diri ke orang-orang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak dong saat ini orang kayak apa ya, bunuh diri gitu kan Kak, karena memendam itu kan, memendam masalah sendiri gitu kan. Jadi kita sebagai konselor sebaya, kita harus mendengarkan. Salah satunya itu, awalnya itu kita harus mendengarkan dulu. Walaupun kita nggak bisa nih ya membantu masalah mereka, tapi kita juga apa ya, kayak kalau kita ya, ibaratnya kita, kalau ada teman kita yang mendengarkan curhatan kita, terus rahasia kita itu terjaga, itu kayaknya rasanya kayak kita tuh ada yang merhatiin gitu kan. Nah, itu gunanya PIKR gitu. Nah, dan bukan itu aja nih Kak, jadi kita juga kayak bisa kenal teman-teman dari luar sekolah. Bukan kan PIKR Mandaya gitu hanya Diman ya Kak ya, yang tentunya cuman Diman itulah, tapi enggak, tapi kita juga kenal-kenal sama sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Kepahyang. Tapi bukan hanya di Kabupaten Kepahyang aja, tapi kita juga bisa kenal nih dari provinsi, bahkan dari kabupaten-kabupaten lain gitu Kak, dari sekolah-sekolah lain gitu. Karena
karena di PIKR itu bakal ada nih acara kayak latihan gabungan seprovinsi, satu kabupaten. Banyak ya acara yang bakal dilakukan oleh PIKR. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak, kalau boleh tahu apa aja sih yang dilakukan PIKR selama latihan gabungan itu, kalau boleh tahu? Oh, selama latihan gabungan banyak banget Kak. Kalau latihan gabungan apa dulu Kak? Karena latihan gabungan kita tuh ada dua, ada kabupaten dan juga ada provinsi. Kabupaten. Oke, kabupaten dulu ya Ya. Kak. Jadi kalau di kabupaten itu kegiatan kita itu kayak perlombaan. Nah, itu acara tersebut itu dilakukan satu hari. Tapi sebelumnya itu ada kayak teknik kami terlebih dahulu gitu. Nah, untuk latihan gabungan itu sendiri, itu setiap PIKR itu mengirimkan perwakilan itu hanya 5 gitu. Iya, 5 orang perwakilan. Jadi dia satu acara hari itu kita melakukan lomba-lomba, terus dapat materi-materi dari luar, kedatangan tamu-tamu dari luar, banyak gitu. Perlombaan. Iya. Terus kalau boleh tahu, gimana sih cara buat kita masuk ke PIKR? Oke, kalau untuk masuk ke PIKR itu sebenarnya kalau sekarang ini kan, kalau Feni kan masuk ke PIKR karena ada di sekolah kan organisasinya. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau masuk PIKR, adik-adik yang mau masuk PIKR, boleh banget kalau kalian punya sekolah yang organisasinya punya PIKR, jadi bisa masuk ke sana. Kayak Feni Diman, jadi bisa masuk Diman. Sekarang di Kabupaten Kepahyang itu, setahu Feni ya Kak, itu kalau untuk organisasi PIKR, kalau di SMA itu belum merata. Belum seluruh SMA punya PIKR. Baru di mana? Bukan baru Diman aja sih sebenarnya, ada juga di Banyak. SMA. Banyak. Udah banyak, tapi nggak merata gitu. Iya, masih banyak tuh SMA yang jauh dari pusatnya Kepahyang itu yang belum ada PIKR gitu. Jadi ada di SMA 1 tuh ada, di mana ada. Sebenarnya PIKR itu bukan hanya untuk di SMA atau MA aja Kak. Sebenarnya ini itu juga harusnya di SMP. Nah, untuk di Kabupaten Kepahyang ini, PIKR yang ada di SMP itu yang Feni tahu itu hanya di SMP 1. Jadi buat SMP lain itu belum ada nih. Ada di arah Tebet-Karai kalau nggak salah. Di sana ada tuh SMP-nya juga. Tapi yang memang pengetahuan Feni hanya sedikit. Jadi buat kalian kalau ingin ikut PIKR, Ya, cari sekolahnya yang punya organisasi. Dan juga di organisasi PIKR ini kan nggak susah loh, kayak organisasi misalnya OSIS nih. Kalau kita mau masuk OSIS, pastinya ada nih kayak tes dulu gitu kan. Nah, kalau di PIKR itu, nggak ada tuh kayak tes. Jadi semuanya kalau teman-teman ada yang mau masuk PIKR, itu kita terima semua gitu. Asalkan mereka mau menaati peraturan yang ada di PIKR. wow. Iya. Jadi selanjutnya nih Kak, apa sih manfaat PIKR buat para kaum remaja nih, kalau boleh tahu? Oke, manfaat PIKR itu sebenarnya banyak ya Kak. Untuk Feni diri sendiri ya, dari diri Feni sendiri manfaat PIKR itu pertama, awalnya Feni itu nggak berani ya buat berbicara di depan orang banyak. Bukan hanya di depan orang banyak, di depan kelas aja terkadang tuh kayak gemeteran kan Kak, nervous banget, iya gitu, gugup banget gitu. Tapi karena adanya PIKR, Feni itu dilatih gitu, dilatih untuk terus-terusan dilatih berbicara, buat berani gitu kan Kak. Nah jadi Feni lama-kelamaan bisa nih buat berbicara di depan orang banyak, berani walaupun awal-awalnya itu kayak nervous, gugup, wajar kan. Tapi karena dari PIKR kayak terlatih gitu. Terus bukan hanya itu lagi, di PIKR kita juga mengetahui tentang informasinya itu tentang materi-materi PIKR tadi, tentang kenakalan remaja. Bukan hanya tentang kenakalan remaja ya, teman-teman di sini mungkin banyak nih yang bilang bahwasanya PIKR itu hanya membahas tentang kenakalan remaja, tapi bukan hanya itu. Kami membahas tentang masalah keluarga juga, bagaimana kehidupan keluarga berikutnya, bagaimana pola hidup sehat dan bersih, bagaimana cara merawat sistem reproduksi gitu Kak. Terus kita juga kayak membahas masalah menstruasi, itu juga dibahas tuh di PIKR. Terus juga apalagi ya, banyak sih sebenarnya masalah materi-materi dari PIKR gitu kan Kak. Nah, kita juga nih membahas masalah untuk kehidupan berkeluarga, umur ideal menikah itu kapan gitu kan. Terus
terus fungsi-fungsi keluarga itu seperti apa gitu. Nah, dan juga manfaat dari pikir tuh banyak juga nih. Sosialisasi kita juga bisa apa ya, melatih diri lah ya ibaratnya ya Kak, melatih diri. Awalnya nggak bisa, akhirnya jadi bisa gitu ya. Jadi ternyata banyak ya teman-teman manfaat kalau kita ngikut ke organisasi PR. Iya. Jadi tadi kan kakak bilang tentang sosialisasi. Iya. Kalau boleh tahu, sosialisasi itu di sekolah aja atau ke masyarakat juga? Oke, kalau Feni kan itu PR-nya itu ada di lingkungan sekolah. Iya. Jadi sosialisasinya itu kita terkhususkan dulu buat di lingkungan sekolah. Karena banyak kan dong Kak, sekolah-sekolah sekarang itu kayak pernikahan dini gitu kan Kak. Nafza itu kan narkoba gitu kan. Jadi kayak banyak nih di lingkungan sekolah. Jadi kita awalnya harus terjun langsung ke sekolah dulu. Kalau untuk di luar, ke masyarakat, itu pikir punya forum, namanya Forum Genre. Jadi kalau buat terjun ke masyarakat langsung, itu yang bergerak merupakan duta-duta dari genre, gitu. Bukan dari pikirnya, karena pikir di tempat Feni itu di lingkungan sekolah, jadi memfokuskannya ke lingkungan sekolah, gitu. Jadi kan kakak bahas tentang organisasi PR nih. Kalau boleh tahu, kegiatan PR itu mengganggu pelajaran nggak sih Kak kalau gitu lagi di sekolah tuh? Oke, kalau untuk kegiatan PR itu kita diadakan dalam seminggu sekali. Dan kegiatan PR ini diadakan kita kumpul-kumpul itu setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat ini setelah pulang sekolah, jadi nggak bakal mengganggu jam-jam pelajaran gitu Kak. Terus apa sih kegiatan PR yang membuat Kak Penny itu berkesan untuk ngikut organisasi PR gitu? Kegiatan yang berkesan, kalau untuk ikut masuk ke organisasi PR itu awalnya nggak ada hal yang bikin Feni ketertarikan sih sebenarnya awalnya Kak, karena awal masuk PR itu kayak mau ikut-ikutan aja gitu, tapi ternyata wow semakin dalam, dan sekarang Feni udah kayak nggak lagi terjun ke PR karena Feni udah ini kan udah kelas 3, udah kayaknya udah purna ya gitu ya, udah alumni itu di PR. Kayak ternyata PR itu bermanfaat banget, ternyata seperti ini ya organisasi PR itu gitu. Jadi nih Kak, dari banyaknya kita berbincang tadi, dari jauh-jauh kita berbincang, kalau boleh tahu nih, Kakak di organisasi itu menjabat sebagai apa sih? Oke, Feni di organisasi PR itu inti, jadi Feni merupakan ketua dari organisasi PR ini. Jadi kan Kakak ini sebagai ketua nih, gimana sih Kak kalau sebagai ketua itu membuat para anggota-anggotanya itu nyaman? Karena kan banyak nih, ada yang berhenti di tengah jalan karena nggak nyaman untuk berorganisasi. Betul banget. Ya jadi kalau menurut Feni awalnya, Feni kan memang nggak tahu tuh organisasi PR itu kayak gimana. Iya. Jadi kan kita di organisasi itu memang punya ketua, wakil ketua, strukturnya ya kayak. Iya. Tapi jangan sampai struktur itu membuat mereka itu kayak kita sebagai ketua harus dihormati, kita harus dipatuhi, semua perintah kita itu harus dijalani, ya seperti itu. Tapi semuanya itu sama gitu. Jadi kayak Feni itu membuat anggota-anggotanya itu kayak merasa mereka itu dibutuhkan di sana, bukan hanya inti-intinya aja yang dibutuhkan, tapi seluruh anggota diperlukan, seluruh anggota berhak untuk aktif gitu, buat menyuarakan ide-ide mereka gitu, bukan hanya ide-ide yang didapat dari ketua aja gitu kan, banyak dong sekarang tuh ide-idenya dari ketua aja gitu, tapi Feni sebagai ketua mengajak anggota-anggota lain itu kayak, ayo dong apa nih ide-ide kalian, walaupun terkadang tuh Feni udah ada nih ide, tapi Feni harus tahu dong, siapa tahu ide mereka itu lebih menarik gitu kan gitu, jadi kayak mereka itu dibuat nyamannya seperti itu. Terus cara membuat nyaman awalnya pastinya kumpul pikir itu kan membahas masalah materi ya Kak. Jadi kayak bosan lah ya materi terus gitu kan. Jadi dibuat asik gitu ketika kita menyampaikan, misalnya nih di minggu ini kita menyampaikan tentang materi, nah minggu depan jangan sampai dong kita menyampaikan materi lagi, karena kenapa? Kalau menyampaikan materi mereka hanya mencatat, sama aja kayak mereka belajar di sekolah gitu kan, mencatat. Nah tapi di sini Feni seperti kayak minggu ini kita kasih materi, di minggu depan kita main games nih, gimana caranya
mereka itu mengingat materi sebelumnya gitu. Oke, buat Kak Beni nih ada nggak sih pesan-pesan dari podcast kita kali ini? Oke, buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Siapa tahu nih, ketika kalian keluar dari zona nyaman kalian, kalian mendapatkan hal-hal baru yang akan berguna di masa sekarang dan masa depan nanti. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi jangan takut untuk ikut berorganisasi karena banyak manfaat nih yang kita dapatkan dari organisasi tersebut. Jadi saya Alvina Kitya Zaskia dan Saya Vini Eka Putri Mahayana. kami undur diri. Bye.